فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita masuk pada pembatal salat yang kelima, khamisan, inkishaful aurah, tersingkapnya aurat. Qala idzan kashafatil auratu 'amdan duna 'udhrin batalat salatuh. Apabila auratnya tersingkap karena sengaja tanpa ada udzur, maka batallah salatnya. Berarti keluar darinya apa? Kondisi tersingkapnya aurat yang tidak sengaja. Seperti misalnya ada angin tiba-tiba tersingkap tapi langsung dia tutup. Makanya seperti itu tidak membatalkan salatnya. Tapi kalau tersingkap auratnya dengan sengaja tanpa uzur, maka batal salatnya. Kenapa? Wa dzalika li anna satral aurati syaratun min syurutis salati kama taqaddama fi darsis sadis. Yang demikian itu karena menutup aurat merupakan syarat dari syarat-syarat salat sebagaimana telah lewat dalam pelajaran yang ke-6. Qala Ibnu Abdul Bar fil Istidhkar istadalla man ja'ala satral aurati min faraidis salati bil ijma' ala fasadi man taraka thawbahu wa huwa qadirun 'alal istitari bih. Para ulama yang menjadikan menutup aurat termasuk dalam kewajiban dari kewajiban salat berdalil dengan ijma' atas batalnya salat seseorang yang meninggalkan pakaiannya, yaitu tidak memakai, dalam keadaan dia mampu untuk menutup aurat dengannya. Yang terjadi ijma' apa? Yaitu rusaknya salat seseorang yang punya pakaian tapi tidak mau pakai pakaian. Maka salatnya rusak walaupun dia di kegelapan malam, malam gelap di ruangan tertutup sendiri. Tetap harus pakai pakaian enggak? Pakaiannya ada cuman gelap enggak kelihatan. Gelap itu kan menutupi. Sah enggak salatnya? Muhammad? Gelap di rumah, di kamar, sudah enggak usah rumah terlalu lebar, kamar ukuran 3 kali 3 meter. Kemudian sudah gelap gulita. Pakaian ada, tapi dia ingin ini gelap, saya salat tidak usah pakai pakaian. Maksudnya enggak usah menutup aurat. Salatnya sah tidak? Tidak sah. Dan ini ijma'. Ya, ijma'. Kenapa? Ada pakaian. Kalau dia memilih salat dalam keadaan telanjang, maka tidak sah. Tidak sah salatnya. Dan ini ijma'. Jadi yang terjadi ijma' adalah apa? Al-ijma' ala fasadi man taraka thawbahu wa huwa qadirun 'alal istitari bihi wa shalla 'uryanan. Yang terjadi ijma' adalah apa? Rusaknya salat seseorang yang mampu untuk memakai pakaian dan ada pakaiannya tapi dia memilih untuk salat dalam kondisi telanjang. Maka salatnya batal bil ijma'. Dan ini dijadikan dalil berarti harus menutup aurat. Paham? Itu.
Wa qala aidan wa ajma'al ulama ala anna satral aurati fardun wajibun bil jumlati 'alal adamiyyin. Dan Ibnu Abdul Bar juga mengatakan para ulama berijma bahwasanya menutup aurat itu suatu kewajiban secara global atas anak-anak Adam. Walaupun pada sebagian perincian-perincian masail itu ada khilaf. Wa annahu la yajuzu li ahadin an yusalliya uryanan wa huwa qadirun ala ma yasturu bihi auratahu min athiyab, dan juga disepakati bahwasanya tidak boleh bagi seorang pun untuk salat dalam kondisi telanjang padahal dia mampu untuk menutup auratnya dengan pakaian yang dimiliki. Wa illam yastur auratahu wa kana qadiran ala satriha lam tujzihi salatuh. Dan apabila dia tidak menutup auratnya dalam keadaan dia mampu untuk menutupnya, maka tidak sah salatnya. Naam. Perhatikan tanbih, catatan kaki nomor 2. Yaitu fi kutubil fiqhi an-naqlu 'an Ibnu Abdul Bar hadhihi al-maqalah. Ajma' ahlul ilmi ala fasadi salati man shalla uryanan wa huwa yaqdir. Ya. Datang dalam kitab-kitab fikih penukilan dari Ibnu Abdul Bar perkataan berikut ini. Ulama bersepakat tentang batalnya salat orang yang salat dalam kondisi telanjang dalam keadaan dia mampu. Maksudnya apa? Mampu untuk menutup auratnya. Wa hadzal naqlu sahihul makna ghaira annahu manqulun bit tasarruf. Ya, penukilan ini memang secara maknanya sahih, tapi apa dinukilkan dengan adanya apa? Adanya pengubahan. Ya, dirubah. Jadi dinukilkan secara makna saja. Wa nasul ibarati kama athbatnahu fi kitabihil istidhkar, dan teks ibarat aslinya sebagaimana telah kami tetapkan dalam penukilan tadi ya kawan, yang kita baca di syarah. Itu telah dinukil secara tekstual dari kitab beliau Al-Istidhkar. Baik, ini jelas. Berarti dalil bahwasanya menyingkap aurat dengan sengaja di dalam salat itu membatalkan salat itu apa? Indaka zikri ijma'. Ijma' tentang batalnya salat orang yang telanjang salatnya padahal dia mampu memakai pakaian. Wa aidan hakam al-ijma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa dzalika liqaulihi ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah menukilkan adanya ijma'. Dan yang demikian itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wahai bani Adam, ambillah perhiasan kalian ketika hendak menunaikan apa? Salat inda kulli masjid, yaitu ketika hendak mendatangi masjid. Maksudnya apa? Ketika hendak menunaikan salat baik di masjid maupun di luar masjid, di rumah ataupun di tempat-tempat lain. Cuman di sini isyarat bahwasanya hukum asal penunaian salat-salat fardu yang kita dipanggil untuk menunaikannya, para lelaki itu penunaiannya di masjid. Qala Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala 'an az-zina fil ayah hiya thiyabu as-satiratu lil 'aurah. Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwasanya makna zinah perhiasan yang dimaksud dalam ayat yaitu pakaian yang menutup aurat. Li'anna al-ayata nazalat min ajli alladziina yatufuna bil baiti 'uratan wa hadza la khilafa fihi bainal ulama. Dikarenakan ayat turun dikarenakan orang-orang pada masa itu apa? Tawaf di Baitullah dalam kondisi telanjang.
Orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika tawaf di Ka'bah, mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Nah, yang tidak mendapatkan pakaian dari Quraisy. Karena orang-orang dari luar ketika mau tawaf, menurut mereka pakaian-pakaian mereka kotor. Nah, yang suci yang boleh untuk digunakan tawaf hanya dari Quraisy. Sehingga kalau tidak mendapatkan pinjaman dari kaum Quraisy, mereka salat dalam tawaf dalam kondisi telanjang. Wa hadza la khilafa fihi bainal ulama, dan ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Naam. Baik, jelas berarti. Amma law inkashafat auratuhu min ghairi ikhtiyarin minhu wa sataraha sari'an min ghairi amalin katsir fa salatuhu sahihah. Adapun seandainya tersingkap auratnya tanpa ada perbuatan yang dia lakukan sendiri, min ghairi ikhtiyarin minhu, maksudnya bukan dari perbuatan dia, tapi karena sesuatu yang di luar pilihan dia, seperti misalnya rukuk tiba-tiba perepet, tersingkap auratnya gitu. Misalnya sobek ketika rukuk. Nah, ini kan bukan pilihannya. Kemudian dia langsung langsung tutupi misalnya. Atau tersingkap oleh angin. Tersingkap oleh angin. Dia tutupi dengan cepat tanpa ada perbuatan yang banyak yang dia lakukan. Tanpa ada gerakan-gerakan banyak yang mengeluarkan dari kondisi sholat, maka sholatnya tetap sah. Jadi tersingkap auratnya karena Karena suatu hal yang di luar di luar pilihan dia. Ya, dia tidak melakukan apa-apa, tapi karena angin atau yang lainnya tersingkap aurat. Kemudian dia tutup dengan segera tanpa gerakan yang banyak, maka sholatnya sah. Ini jelas. Sekarang walau kathural makshufu, walaupun yang tersingkap itu banyak, tapi dengan segera dia tutup tidak masalah. Karena tidak sengaja. Dan ini disahihkan oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah taala. Ketika tersingkap banyak aurat yang fahish, aurat mughalladhah misalnya. Ya tadi misalnya ketika rukuk, dia enggak pakai, dia cuma pakai satu lapis saja. Kemudian sobek. Tersingkap. Kemudian langsung imamahnya yang tadi di atas langsung untuk nutupin. Ini ketika rukuk kan aurat mughalladah, ya. Anusnya kelihatan. Baik, mughalladah. Maka harus segera cepat-cepat. Nah, ini ketika cepat-cepat tetap sah salatnya. Adapun kalau lama, kawan. Baik. Kalau lama dia biarkan, tidak dapat sesuatu yang menutupi sampai waktu lama. Nah, ini diikutkan pada kondisi batal. Fa sholatuhu batilah, salatnya batal. Qala wa yulhaqu fi inkishafil aurati ta'ammudul mar'ati kashfa jami'i ra'siha fi shalah. Dan diikutkan dalam tersingkapnya aurat menyengajanya seorang wanita untuk menyingkap keseluruhan kepalanya di dalam salat. Fa inna dzalika mubtilun li salatiha, karena yang demikian itu membatalkan salatnya. Sebab wajib bagi para wanita untuk menutup semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Qala al-Muwaffiq rahimahullah, yakni Ibnu Qudamah,
atau qala al-muwaffaq, al-muwaffaq yang diberi taufik. Wa ajma ahlul ilmi ala anna lil mar'ati al-hurrah an tukhammira ra'saha idza sallat, wa ala annaha idza sallat wa jami'u ra'siha makshufun anna 'alaiha al-i'adah. Dan para ulama bersepakat, ini ijma', bahwa bagi seorang wanita yang merdeka untuk menutup kepalanya apabila dia sholat. Dan para ulama bersepakat bahwasanya apabila dia sholat dalam keadaan kepalanya secara keseluruhan terbuka, maka wajib untuk mengulangi. Berarti sholatnya apa? Fakih hukumnya batal. Sah atau tidak? Tidak sah. Baik. Qala amma kashful wajhi wal yadaini wal qadamaini faqad taqaddama al-kalam alaihi fi syurutis shalah. Adapun menyingkap wajah dan kedua telapak tangan serta kedua kaki telah lewat. Naam, pembicaraannya dalam pembahasan syarat-syarat salat. Baik. Setelah kita lewati yang rajih, naam, yang dibuka ketika salat bagi para wanita adalah wajah dan kedua telapak tangan. Adapun kedua telapak kaki terjadi khilaf yang kuat di kalangan para ulama dan kehati-hatiannya untuk menutupnya. Jadi ini adalah kebiasaan para sahabiyah dulu ketika mereka memanjangkan pakaiannya sampai sejengkal di bawah telapak kakinya. Kemudian sampai bahkan minta izin kalau sejengkal terkadang untuk gerakan tersingkap, maka Nabi memberikan rukhsah paling panjang berapa? Indahnya Hudzaifah 1 dhira' dan tidak boleh lebih dari 1 dhira'. Ayo. Kemudian juga apabila tersingkap sesuatu yang sedikit dari auratnya dalam kondisi tidak sadar, ya tersingkap auratnya tapi dia tidak sadar karena sedikit, sobek sedikit tidak sadar misalnya. Nah, kemudian sampai selesai salatnya. Nah, ketika hal itu tidak dia sadari, kalau tersingkapnya sedikit maka yang rajih tidak batal salatnya. Tidak dengan kondisi tadi yang tersingkap banyak dan fahish, aurat yang fahish. Kalau lama, maka para ulama mengatakan batal salatnya, wajib untuk mengulangi. Terus apakah pakaian-pakaian yang nerawang, yang tipis dan terlihat kulit yang ada di balik pakaian tersebut, ketika seorang memakainya tetap dikatakan auratnya masih tersingkap? Kalau kita lewati dulu kawan, bahwasanya kadar untuk dikatakan menutup aurat yaitu harus tertutup dan warnanya tidak kelihatan. Nah, warnanya enggak kelihatan. Kalau masih mensifati warna kulitnya maka berarti belum menutup. Baik. Maka dikatakan oleh Ibnu Qudamah, wal wajib as-satru bima yasturu launal basyarah. Fa in kana khafifan yabinu launul jildi min waraihi fa yu'lamu bayaduhu aw humratuhu lam tajuzis salatu fi. Yang wajib adalah menutup dengan kain, pakaian yang bisa menutupi kulit, warna kulit tertutupi.
Apabila tipis sehingga warna kulit masih kelihatan di balik kain tersebut, sehingga tahu ini putih, ini merah, ini hitam, ini coklat dari balik kain itu, maka tidak boleh sholat padanya. Berarti apa? Tidak sah sholat dengannya, berarti sholatnya batil. Adapun kalau kainnya tebal, warna kulitnya sudah tertutupi, tapi apa? Tapi membentuk, yaitu karena ketat membentuk. Maka yang seperti ini dikatakan dari sisi kesempurnaan kurang sempurna, tapi dari sisi sah. Baik, bedakan akhwan. Kalau yang membentuk maka dari sisi keabsahan sah, cuman tidak sempurna dan buruk adab dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, tapi dari sisi sah. Cuman yang sempurna untuk apa? Betul-betul menutup aurat, menutup dari sisi warnanya tertutup, juga hajmnya, bentuk dan ukurannya tertutup. Tidak mensifati lekuk-lekuk tubuh. Baik, pembatal yang ke-6 sadisan al-inhiraful katsiru an jihatil qiblah. Bergeser yang banyak dari arah kiblah ketika berdiri. Lianna istiqbal al-qiblati syaratun min syurutis shalah kama taqaddama fi ad-dars as-sadis. Karena menghadap kiblah merupakan syarat dari syarat-syarat salat sebagaimana telah lewat dalam pelajaran yang ke-6. Fa idzan harafa 'anil qiblati inhirafan katsiran 'amidan batalat salatuh. Maka apabila seorang bergeser dari kiblah dengan pergeseran yang banyak dan dalam keadaan sengaja, maka batal salatnya. Wa mafhumuhu annal inhiraf al-yasir la yadur. Dan dipahami dari ini bahwasanya kalau bergeser miring dari arah kiblah yang sedikit tidak bermadarat, kecuali apa? Kecuali apabila dia melihat Ka'bah secara langsung, maka tidak boleh apa? Miring atau tidak boleh condong. Dia harus betul-betul tepat menghadapnya, harus betul tepat menghadap Ka'bah. Ini kalau dia melihat Ka'bah. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja di antara timur dan barat itu kiblah. Dan telah kita lewati dulu dalam pembahasan istiqbalul kiblah. Sabi'an yang ke-7 dari pembatal salat, al-abathul katsirul mutawali fis salat. Gerakan yang sia-sia yang banyak yang beruntun. Mutawali itu beruntun di dalam salat. Al-muradu bil abathi al-harakah allati laysat laha faidatun wal la'ib. Jadi maksud dengan abad di sini adalah gerakan yang tidak ada padanya faedah dan gerakan bermain-main. Fa in kana al-abathu katsiran mutawaliyan batalatis salatu ijma'an. Maka apabila gerakan sia-sia ini banyak dan beruntun, maka batal salatnya secara ijma'. Baik. Contohnya misalnya ada seorang pada satu rukun, misalnya dia bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah, di sini berdiri, dia abad dengan dengan kukunya, main-main kuku sampai Allahu Akbar imam, dan dia langsung ikut Allahu Akbar. Ini sah atau tidak salatnya? Tidak sah, salatnya batal. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah, juga perbuatan abad yang banyak. Orang dari jauh melihat ini bukan orang salat, orang cuma berdiri main kuku. Qala Ibnu Qudamah fil Kafi, wa in qala al-'abathu lam yubtilha, atau boleh lam yabtulha.
Wa in qalla al-'abathu lam yabtulha, apabila sedikit gerakan yang sia-sia itu tidak membatalkannya. Misalnya, garuk-garuk, padahal enggak gatal tapi garuk-garuk. Atau ngelus-ngelus jenggotnya. Abas ini perbuatan gerakan yang apa? Sia-sia, enggak ada faedahnya. Tapi sebentar, sedikit, kemudian balik lagi. Ini tidak batal salatnya. Wa amma in kanatil harakatu li hajatin kahikkatin fi badani au izalati muhatin min anfih au ikhraji balghamin wa nahwihi fala ba'sa. Adapun apabila gerakan itu untuk suatu kebutuhan selain gerakan salat, dia melakukan gerakan tapi butuh untuk melakukannya, seperti misalnya apa? Mengukur, karena gatal, dikukur, tahu dikukur, digaruk, ya, menggaruk, gatal di badannya, tapi sedikit, jangan lama-lama, kawan, jangan sampai satu rukun full dia garuk-garuk. Ini harus diperhatikan, karena pada sebagian rukun itu rukun-rukun yang singkat, seperti duduk di antara dua sujud, biasa ini, atau ketika rukuk dia garuk-garuk kaki, ya, rukuk Allahu Akbar, garuk-garuk kaki dari awal rukuk sampai akhir rukuk, batal salatnya. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah pada rukuk itu, juga karena gerakan terus, ya, gerakan mutawali, beruntun terus dalam satu rukun, kok semuanya diisi dengan gerakan garuk-garuk tadi. Au izalati muhatin, au izalati mukhatin min anfi, atau menghilangkan mukhat, yaitu apa? Ingus dari hidungnya. Sisi, menghilangkan ingus pakai tisu, buka tisu, kemudian memasukkan ke saku, ini boleh karena hajat. Au ikhraji balghamin wa nahwi, atau mengeluarkan riak, dari apa? Dari mulutnya, dikeluarkan ke tisu atau yang lainnya, dan yang semisalnya. Fala ba'sa, maka yang demikian ini tidak mengapa. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam hamala Umamah binta Zainab fi shalah, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Dalilnya dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Umamah bintu Zainab di dalam salat. Apabila beliau sujud maka beliau letakkan, dan apabila beliau berdiri beliau menggendongnya. Dan ini dibawa pada kondisi hajah, ketika anak ini diletakkan nangis maka digendong. Tapi ketika tidak ada hajah, tidak perlu digendong-gendong ketika sholat. Dan juga tidak menjadi kebiasaan, karena sebagian orang, ketika mendengar hal ini, boleh menggendong anak, setiap sholat dia gendong anak. Jangan. Kenapa? Karena jelas itu menyibukkan dari kekhusyuan, jelas mengurangi kekhusyuan. Ini sifatnya boleh ketika ada hajah, ketika ada kebutuhan. Misalnya tidak ada yang menjagai, kondisi waktu sudah dekat, hampir habis, misalnya para ibu di rumahnya dengan bayinya misalnya. Tapi ketika memungkinkan untuk dititipkan dulu, dia lebih bagus untuk apa? Dia titipkan ke orang yang menggendongnya, kemudian dia sholat dalam kondisi tenang, khusyuk. Jadi perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bolehnya, bukan kemudian dipahami berarti sunnah sholat menggendong anak. Bukan. Tapi ini menunjukkan apa? Jawaz, boleh. Dan juga ketika menggendong harus dipastikan pada bayi tersebut tidak ada najis, yaitu dalam kondisi misalnya sekarang pampersnya baru dipasang. Tapi kalau sudah tahu pampersnya berisi najis, maka tidak boleh digendong, tidak sah salatnya, karena tahu pada apa? Pada pampers bayi tersebut ada najisnya. Ini tidak boleh digendong. Setelah kita lewati dulu harus suci tempat, pakaian,
dan juga tidak boleh membawa najis. Au kanatil harakatu lidaruratin, atau apabila harakat itu, gerakan itu untuk suatu kedaruratan. Ini juga tidak membatalkan salat. Faqatli hayyatin, seperti membunuh ular, au aqrabin, atau aqrab, kalajengking, wanahwihima, dan yang semisalnya. Misalnya di hadapannya ada apa? Ada akrab. Tapi maksudnya membunuh ini tidak kemudian apa? Lari dulu ke sana nyari pentung baru balik lagi, ya, bukan. Maksudnya membunuh di sini ketika di situ dia ada gerakan-gerakan yang tidak sampai apa? Sampai dia keluar dari arah kiblah. Nah, taib namanya membunuh. Nah, misalnya dia pakai sendal atau pakai apa, kemudian ambil sendalnya, nah dia pukulkan. Pukulan ini kan enggak, nah mungkin sekali lebih. Tapi dengan batasan-batasan tetap apa? Harus menghadap kiblat. Bukan maksudnya gerakan membunuh ular, berarti membunuh ular ketika salat tidak membatalkan salat. Ada ular, dia lari cari pentung, balik lagi kemudian teruskan salatnya. Tidak. Ini salah paham. Kalau sampai lari kemudian mencari tadi pemukul, kemudian sudah tidak menghadap kiblat lagi, maka salatnya bagaimana hukumnya? Arif? Batal, ya. Fa inna dzalika jaiz, maka demikian itu boleh membunuh sesuatu yang dikhawatirkan akan bermandarat di hadapannya ketika sholat, boleh. Nah, mau sujud di depannya ada akrab, bunuh dulu daripada sujud dia apa? Khawatir ini nanti tayyib nyengat dia. Qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu yajuzu lahu an yadhhaba ila an-na'li fayakhudhahu wa yaqtulu bihi al-hayyah wal aqrab thumma yu'iduhu ila makani. Imam Ahmad mengatakan dan yang lainnya boleh untuk dia pergi mengambil apa? Mengambil na'alnya, mengambil sendalnya, kemudian mengambilnya dan membunuh ular serta kalajengking dengannya, kemudian kembali ke tempatnya. Baik. Ini kalam Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tapi dengan catatan tadi, jangan sampai dia menyalahi tadi dari syarat untuk istiqbalul kiblah yang rajih harus tetap karena yang diperbolehkan di sini gerakan bergerak, taib. Dan ketika gerakannya banyak dalam hal itu, sehingga orang yang melihat bahwasanya dia tidak dalam kondisi sholat, maka yang seperti itu dhabit menunjukkan gerakan tadi membatalkan sholat. Qala wal harakatu yu'abbaru anha bil abath wa qad qasama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala fi Syarh al-Mumti' al harakatu fi sholati ila khamsati aqsam. Dan gerakan yang diungkapkan di sini dengan al-abath, Syekh Ibnu Utsaimin telah membagi di dalam Syarhul Mumti' gerakan-gerakan di dalam salat menjadi 5 jenis. Harakatun wajibah, wa harakatun mustahabbah, wa harakatun mubahah, wa harakatun makruhah, wa harakatun muharramah. Jadi gerakan di dalam salat ada 5 hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang boleh, ada yang makruh, ada yang haram. Qala fal harakatul wajibah mithlu man kana munharifan anil qiblah wa nubiha fayajibu alaihi an yastaqbilaha. Gerakan yang wajib, contohnya kawan, seorang yang tadinya menceng, berdirinya menceng dari arah kiblat, jadi dia melenceng dari arah kiblat, salah. Misalnya tiba di suatu tempat harusnya ke arah barat, dia menyangka ini sudah ke arah barat, padahal berdirinya ke arah timur. Misalnya. Kemudian ada orang yang tahu kiblat, dia dikasih tahu, kamu kebalik. Maka di sini wajib bergerak, wajib untuk menghadap ke kiblat yang benar.
Wa hadza la budda lahu min harakah, ini harus ada gerakan. Fakadzalika man tadzakkara anna fi ghadratihi najasah. Naam, fahuna yataharraku wa yakhla'uha wa yarmi biha. Demikian pula seorang yang ingat kalau di penutup kepalanya ada najis, maka di sini dia bergerak melepasnya dan melemparnya, dijauhkan dari dia. Atau bagian pakaiannya ada yang najis, kalau bisa dilepas, lepas. Baik. Kalau tidak memungkinkan untuk dilepas, berarti ya batal salatnya, ya kan? Qala wal harakatul mustahabbah ka'an yasudda as-shaf wa yusawi. Harakat yang disunahkan seperti yasudda as-shaf, yaitu menutup shaf. Ketika shaf di depannya itu ada yang bolong, ada jamaah yang batal, kemudian shaf depannya ada bolong, maka hendaknya yang di belakangnya untuk bersegera menutupnya. Wa yusawiyah, dan meluruskannya ketika melenceng kemudian bergerak untuk meluruskan, ini harakat yang mustahabbah. Wal mubahah al harakatul yasirah lil hajah, dan yang mubah ini sebenarnya kalau di bawahnya bagus. Wal mubahah, dan harakat yang mubah yaitu gerakan sedikit untuk suatu kebutuhan, seperti misalnya garuk-garuk tadi, garuk-garuk karena gatal, maka gerakan sedikit untuk hajah, suatu kebutuhan. Wa amal makruha fali ghairi hajah, adapun gerakan yang makruh yaitu gerakan sedikit yang tidak ada kebutuhan. Wa hadhihi tahdutsu katsiran kan nadari ila sa'ah wa tahrikil qalam ila akhirih. Dan ini banyak terjadi, ya, seperti misalnya melihat ke jam, apalagi jamnya baru, taib gerak-gerakan aja tangannya, taib, atau cincinnya ya diputar-putar, apalagi kalau imamnya lama, dia sudah bosan kayaknya. Gerak-gerakan yang abad, yang sifatnya tanpa hajat banyak dilakukan. Tapi kalau sedikit-sedikit ini tidak masalah. Demikian pula menggerakkan pena yang di bajunya, mungkin dia pegang-pegang, dan seterusnya. Wal muharramah, gerakan yang diharamkan, hiyal katsiratul mutawaliyatu li ghairi daruratin wa hadhihi allati tabtulu biha shalah, yaitu gerakan yang beruntun tanpa ada kedaruratan, dan inilah yang membatalkan salat. Wa amma ma yadhkuruhu ba'dul fuqaha min tahdidil harakah bi'adadin muayyanin tabtulu bihi shalah fala dalila alaihi wallahu a'lam. Adapun yang disebutkan oleh sebagian fuqaha tentang batasan, ya, gerakan dengan jumlah tertentu yang membatalkan salat, maka ini tidak ada dalilnya. Sebagian membatasi pokoknya kalau gerak 3 kali batal salatnya. Ini dulu kami ketika awal-awal belajar salat, pokoknya kalau gerak 3 kali batal salatnya. Dihitung, kadang digodain, pokoknya kalau gerak 3 kali biar batal. Batasan gerakan 3 kali, atau jumlah yang lain ini tidak ada dalilnya. Tapi dhabit akhwan, suatu gerakan yang membatalkan salat tadi, gerakan yang dilakukan banyak, beruntun, tanpa ada kedaruratan. Baik. Sehingga orang yang melihat seakan-akan dia tidak sholat, dari jauh orang enggak menyangka dia itu sholat. Baik. Seperti misalnya gerakan berjalan. Berjalan kalau selangkah 2 langkah, ini masih masih sah salatnya. Ketika misalnya untuk mencari sutrah, mendekat ke sutrah atau menutup celah pada shaf. Tapi kalau sudah lebih, misalnya jalan 4 langkah, jalan 4 langkah, orang dari jauh lihat, oh ini orang jalan-jalan, bukan orang sholat.
Maka kalau seorang misalnya dia masbuk, kemudian sutrahnya tidak ada di depannya, kok jauh tempatnya, dia berada di tengah masjid, tidak ada sesuatu untuk jadikan sutra, sudah fattaqullaha mastata'tum, dia diam di tempatnya. Yang mau lewat dia cegah di hadapannya. Adapun yang jauh, nah, taib bukan tanggung jawab dia. Karena kalau dia berjalan dalam kondisi jauh, malah batal salatnya dengan gerakan tersebut. Wallahu a'lam. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika.